هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Sudah, sekarang Pak Fikri. Nggak ada Pak Fikri, langsung aja. Boleh paham dah. Mana Pak Hamzah? Pak Fikri nggak terdengar. Terjemahnya oleh Pak Hamzah saja. Pak Admin, terjemahnya belum. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur dengan kami, hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan ia mendengar dan melihat. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, ada yang bersyukur, ada pula yang kufur. Shadaqallahul adzim. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu sayyidil wal mursalin wa ala alihi wa syabihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Sahabat-sahabat, kita sudah memasuki perjumpaan kali kedua di kajian peradaban atau pesantren peradaban kita ini. Dan kemarin sebagai pengantar kita sudah mulai membahas tentang peran manusia dan makna kehadiran kita di alam semesta ini. Jadi tadi sudah dengan sangat baik dibacakan oleh Kang Hamzah dengan tarjamahnya Quran surat ke-76 ayat 1 sampai 3. Di mana apabila kita terjemahkan secara harafiah, begitu ya pengertiannya secara umum, 3 ayat di awal dari Quran Surat Al-Insan ini adalah berkisah tentang kehadiran manusia di alam semesta, di mana diawali dengan satu pertanyaan yang mungkin separuh bersifat retoris. Apakah kita menyadari ada satu waktu begitu yang sebetulnya dihadirkan di dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak mengetahuinya. Ini adalah satu dimensi di mana seolah menggambarkan manusia itu adalah satu makhluk yang kemudian, sebenarnya ada yang masuk, kemudian berjalan di dalam sebuah ketetapan, di mana ketetapan yang ada pada kita itu terkait erat seperti yang kemarin saya sampaikan, adalah waktu, domainnya adalah waktu. Sehingga kesadaran pun di dalam satu konsep ruang waktu itu ada yang sangat khusus barangkali di mana kita berada pada kondisi belum mampu membangun kesadaran. Jadi artinya mungkin ini banyak ulama terdahulu menafsirkan ayat ini, misalkan bisa dilihat di tafsir Jalalain ataupun juga di Ibnu Katsir, sebagai masa praembrional. Jadi istilahnya ketika ruh masih berada di dimensi yang berbeda sebelum dihembuskan ketika jasadiah kita sudah dipersiapkan sedemikian rupa begitu. Tetapi ada penafsiran yang juga berbeda begitu karena memang tentu saja berdasarkan pendekatan yang diyakini serta metodologi. Sekali lagi ini kita berbicara metodologi di dalam menafsirkan sebuah ayat. Dan juga tentu terkait juga dengan asbabun nuzulnya, konteksnya. Jadi kalau kita melihat intinya sebenarnya dari ayat tersebut yang ingin saya ambil bukan polemik atau wacana atau dilema yang tercipta, melainkan justru saya ingin mengambil
satu benang merah bahwa baik disadari ataupun tidak disadari, ada satu waktu yang telah diterapkan menjadi sebuah ketetapan bagi manusia untuk dijalankan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang terpenting. Sehingga ketika kita di dalam menghubungkan gitu ya dengan munasab dengan nasab yang berbeda, dengan nasab yang lain, dengan keterkaitan dan korelasi dengan ayat yang lain, kita tidak terlalu gegar gitu, tidak terlalu terbentur pada pengertian dan pemahaman yang membuat kita kebingungan. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang al-asr gitu ya, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita juga punya domain-domain waktu yang lain yang misalkan terdapat di Quran surat Al-Mu'minun dengan juga sangat indah digambarkan, merupakan prasyarat dari keberuntungan kita menjadi seorang mukmin adalah ketika sadar waktu. Nah, ini yang jadi sangat penting. Kan di sana disebutkan qad aflahal mu'minun allazina hum an salatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun, yang dilanjutkan dengan pranata sosial dalam konteks bermuamalah wallazina hum li zakati fa'ilun. Baru kemudian pada hubungan antar manusia yang jangan mendekati konsep maksiat, ya kan? Di sana ada li furujihim hafidun, yang di bawahnya kemudian ada tentang menjaga kemaluan atau marwah dan martabat, di mana manusia itu punya adab yang dilahirkan, kemarin kita sudah sempat bahas dari konsep akhlak, dan itu pada dasarnya konstruksinya tidak akan mampu bertahan serta akan runtuh dalam hitungan detik mungkin apabila kita tidak punya pondasi ketauhidan atau akidah. Maka di situ juga digambarkan, tadi sudah terjemahnya mungkin sudah bisa dicatat atau mungkin di browsing, di googling atau dilihat di mobile Al-Quran masing-masing, karena saya kira sekarang di setiap gadget sudah ada kitab suci, sudah ada kumpulan hadis, sudah ada Bulughul Maram, sudah ada Riyadhus Sholihin dan lain sebagainya. Ada juga beberapa kitab yang menjadi rujukan, misalkan buku-buku kajian yang acap kali kita jadikan bahan permenungan dan referensi pada saat dibutuhkan. Di situ digambarkan tentang proses penciptaan manusia, di mana manusia itu sebagaimana digambarkan dalam ayat tersebut, pertemuan antara dua potensi genetika dari seorang pria dan tentu saja dari seorang ibu atau wanita. Pertemuan nutfah ini kemudian diikuti dalam ayat yang lain dijelaskan secara bertahap. Maka para ahli embriologi modern pun terkagum-kagum dengan kandungan Al-Quran karena seolah sudah bisa mengantisipasi dan menjelaskan secara sangat terperinci, bahkan presisi sekali tentang tahapan-tahapan embriologis yang baru-baru saja di abad ke-20 kita bisa membuat buku textbook-nya gitu. Jadi yang namanya buku embriologi seperti Langman yang tebal sekali itu kan hasil riset berkesinambungan dan bertahap semenjak ditemukannya mikroskop yang tentu tidak bisa terpisah dari penemuan lensa gitu ya, di mana lensa itu terkait erat dengan perkembangan budaya Islam atau bukan hanya sekedar perkembangan budaya pengetahuan Islam, tetapi perkembangan pengetahuan manusia pada umumnya setelah fase pencerahan. Fase pencerahannya itu di mana? Pada saat Islam datang dengan ajaran untuk mengedepankan dan memuliakan ilmu pengetahuan. Dengan konsep Iqra ini kan kita kemudian memiliki begitu banyak potensi untuk menggali kehadiran tanda-tanda bahwa ada sign gitu ya, atau semacam trademark gitu dari yang maha menciptakan alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diminta untuk berpikir, diminta untuk merangkai berbagai tanda agar menghasilkan sebuah makna, tidak berhenti sampai di sana, tetapi juga turut merasakannya dengan segenap cinta, dan pada akhirnya akan muncul jawaban terhadap pertanyaan mengapa aku berada. Ya kan gitu. Selama ini kan itu pertanyaan paling fundamental gitu. Kenapa aku harus berada dan menjadi seorang manusia gitu. Sementara mungkin kalau kita berdebat kusir hanya menggunakan logika yang sifatnya tentu hanya sebatas kemampuan kita saja, kita akan berkata gitu ya, membuat sebuah premis yang menghubungkan dua fakta. Misalkan Allah itu maha akbar, maha kuat, al-mutakabbir, al-musyawir, sudah kuat, maha memberi bentuk, maha adil, dan maha menghakimi, serta menentukan masa depan dari setiap makhluk yang ada di alam semesta. Termasuk di dalamnya adalah ketika Allah telah menciptakan berbagai peran, berbagai fungsi gitu ya. Termasuk di dalamnya ada fungsi terkait dimensi, ada dimensi akhirat, dimensi
waktu yang termaktub di dalam Lauh Mahfudz gitu. Kemudian ada surga, ada neraka, ya, ada Firdaus, gitu ya, ada Jannah itu nama lainnya. Tapi juga diciptakan nar atau neraka yang berkonotasi dengan hal yang menyakitkan, menyedihkan, dan kemudian merupakan hukuman terhadap yang setimpal terhadap apa yang kita kerjakan selama ini. Nah, kalau dilihat di sana, maka dengan segala kemudahan gitu tentu. Allah itu tinggal memindahkan atau menetapkan keberadaan kita di jannah gitu, tidak usah menggunakan sebuah proses. Tetapi ini sejalan dengan pertanyaan seorang kawan. Kawan pernah bertanya, dan pertanyaannya itu menurut saya mencerminkan kegelisahan seseorang yang sedang dalam proses pencarian. Mungkin saya tidak perlu menyebut nama, karena setiap kita mungkin sama dengan beliau, hanya beliau berani merepresentasikan kegundahannya dalam bentuk perkataan, pernyataan, dan pertanyaan. Dia bertanya begitu, saya ingin tahu Kang, ini saya sampaikan di sini ya, saya ingin tahu Kang, bagaimana cara Tuhan bekerja, atau bagaimana sebetulnya cara berpikir Tuhan. Saya mengatakan ini adalah sebuah pertanyaan yang hanya akan menimbulkan perdebatan tanpa pernah bisa mengetahui kebenaran dari sebuah jawaban. Mengapa? Karena kita ini hanya makhluk yang teramat lemah dengan segala keterbatasan, terutama terkait perihal pengetahuan. Pengetahuan kita tuh nggak ada seujung kuku gitu ya, nggak ada ujung sebesar butiran partikel subatomik. Partikel subatomik itu kan ada yang bahkan tidak lagi terlihat tetapi terukur melalui gaya dan interaksi yang ditimbulkan. Kan ada yang apa namanya sudah sampai di level fermion dan boson gitu ya. Kalau fermion itu barangkali masih bisa ditelaah, diteliti, dan ditelusuri gitu ya, apa sih sebetulnya bentukannya secara materi. Tetapi kalau sudah berbicara seperti pada apa yang bisa kita lihat dari efek interaksi dan bisa melihat pada gayanya seperti di level boson, ya kita tahu kehadirannya, tetapi kita tidak bisa mengidentifikasi bendanya seperti apa. Nah, sebetulnya dalam konteks makro pun hal sejenis ini juga terjadi. Misalkan teman-teman mungkin pernah melihat atau mendengar satu proses yang disebut dengan sonic boom. Sonic boom itu terjadi pada saat sebuah pesawat dengan tentu saja dengan mesin berkapasitas kuat, dengan combustion chamber yang sangat efektif, sehingga bisa disertai dengan kompresi yang bagus, konsumsi bahan bakar yang luar biasa boros, dan kemudian dibakar tadi dengan sangat sempurna, lalu memberikan hentakan berupa daya dorong kolom udara ke bagian belakang yang disebut dengan jet blast. Ilmu ini diperkenalkan pertama kali oleh Frank Whittle, tetapi justru diterapkan oleh Jerman di dalam Perang Dunia Kedua. Mereka itu bersaing. Maka Pak Hamzah di grup peradaban pernah menanyakan pada saya, mengapa setiap peperangan itu kemudian biasanya disertai dengan adanya dampak ikutan seperti wabah. Perang Dunia Pertama menghasilkan wabah atau pandemi influenza Spanyol yang mengakibatkan kurang lebih 50 juta korban wafat. Besar sekali dibandingkan kalau kondisi hari ini yang sudah maju secara teknologi, pengobatan, fasilitas kesehatan, dengan transmisi ataupun penularan wabah yang kali ini terjadi, yang sudah sifatnya seluruh dunia karena didukung oleh teknologi penunjang permutasi manusia, yaitu transportasi. Kan sekarang transportasi menjadi tidak masalah gitu, dari JFK New York Airport sampai ke Soekarno-Hatta bisa ditempuh 23 jam. Di mana dulu orang dari Belanda itu ya para tuan VOC itu yang berangkat dari pelabuhan Amsterdam itu sampai ke Indonesia bisa membutuhkan waktu 1 tahun gitu, 1 tahun kurang lebih, karena singgah, transit, ambil air, makanan, sastab, meureunnya, dan navigasinya tidak seperti hari ini gitu dengan Gmap, dengan satelit navigation gitu, seperti beberapa satelit navigasi yang ditaruh di luar gitu, ada Galileo dan sebagainya di luar orbit, di atas garis Karman tentu saja, di orbiter geostasioner namanya, yang ada di ketinggian kurang lebih antara bisa bebas 10.000 sampai 100.000 kilometer, dan ditaruh di letak lintang dan bujur sesuai dengan kebutuhan transmisional data yang ada, yang disediakan di slot-slotnya gitu. Nah, Pak Hamzah waktu itu bertanya, mengapa begitu terjadi kerusakan
dan berbagai wabah gitu. Misalkan Spanish influenza gitu yang sampai memakan korban jiwa 50 juta. Dan sampai hari ini teman-teman perlu sadari bahwa virus penyebabnya yang disebut H1N1 itu masih bersama kita, masih ada di sekitar kita. Sehingga kalau kita lihat gitu pada dasarnya kita sudah bisa membangun pola interaksi. Ya mungkin teman-teman ada yang mengatakan berdamai, ada yang mengatakan hidup bersisian, berdampingan. Tetapi ini menuntut transformasi atau perubahan pada diri kita untuk bisa menerima dan kemudian mengambil sikap sesuai dengan kondisi yang berkembang. Ini adalah menurut saya bagian dari amanah untuk tetap menjaga rahmah gitu. Ada perubahan-perubahan perilaku gitu ya, misalkan saya pada awal tahun ini kemarin sempat saya bahas juga menulis sebuah buku judulnya Gen C gitu ya tentang peradaban digital, dan di situ kita sudah menyampaikan bahwa mau tidak mau kita akan hijrah bertransformasi ke dunia digital. Tidak menyangka bahwa doa-doa kita selama ini itu diijabah oleh Allah dengan jauh lebih cepat. Kenapa? Ini bukan lagi sekedar transformasi atau evolusi ya, sekarang jadi revolusi gitu, di mana ngaji saja dulu kita nggak pernah seperti ini, di mana jamaahnya seperti hari ini pesantren kita, jamaahnya itu mungkin ada yang dari berbagai tempat dipisahkan jarak, kalau diukur itu beratus-ratus kilometer. Tetapi sekali lagi ini membenarkan hipotesa kita bersama, bahwa ruang bukan lagi menjadi domain paling prioritas, melainkan kebersamaan dalam konteks waktu. Meskipun kalau jam ya sebagai penanda waktu bisa beda. Teman-teman di Brisbane ya sudah lebih awal, bahkan mungkin sudah mau buka karena letak lintangnya lebih ke timur. Teman-teman di belahan bumi Eropa mungkin di belakang kita, bahkan baru saja selesai sahur bagi sebagian gitu ya. Misalkan seperti itu. Itu bukan persoalan pengidentifikasian waktu lokalan setempat, bukan. Tetapi ketika kita berbicara domain prinsip bahwa kita ini bisa dipertemukan di Zoom, bisa dipertemukan mungkin di Instagram Live, bisa dipertemukan juga mungkin di berbagai media yang lain, dengan satu catatan, kalau kita mengatakan ini adalah live, berarti kita berada di satu dimensi waktu yang sama, gitu kan? Nggak mungkin yang namanya live, tapi nanti saya nontonnya setelah buka ya. Nah, itu namanya delay, artinya siaran ulang gitu ya, rerun dari sebuah program. Maka sebetulnya satu-satunya karakteristik secara fisik yang mengikat manusia dan semua elemen lain di alam semesta ini adalah delta T atau perubahan waktu, sehingga kita itu menjadi makhluk tadi dikatakan merugi apabila waktu yang menjadi primer capital tidak kita optimalkan pemanfaatannya. Sebaliknya, kita juga akan menjadi makhluk yang insya Allah tergolong di dalam konteks dan konsep serta karakteristik dan kriteria mukmin apabila kita orang yang mampu menggunakan waktu tadi secara efektif dan efisien, ya kan? Itu yang bisa kita lihat sini. Nah, lalu saya kembali dulu sebelum teman-teman protes. Tadi kan cerita tiba-tiba ngajleng gitunya, tiba-tiba ke Pak Hamzah yang bercerita tentang adanya wabah setelah perang. Tapi kan sebelum itu kita sedang berbicara dengan topik bagaimana manusia yang hadir ke dunia ini tadi adalah merupakan satu makhluk yang sebagaimana tadi digambarkan di dalam Quran Surat Al-Insan, jelas kategori atau domainnya adalah makhluk biologis. Dan tadi kita sebelumnya juga sudah di dalam pembicaraan terdahulu melihat mesin jet gitu ya, Messerschmitt Messerschmitt 363 kalau nggak salah ME, yang menggunakan pesawat jet pertama, sehingga ada fenomena yang tadi ingin saya ceritakan, menimbulkan sonic boom ketika melebihi kecepatan suara di atas 1000 berapa ya, 1043 atau berapa, silakan di googling, correct me if I'm wrong, tetapi seingat saya pasti itu di atas 1040 sekian. Ada suara ledakan, di mana ketika suara ledakan yang katanya itu adalah efek dari membentur dinding suara, ketika kita sudah bisa melebihi kecepatan suara, maka kita akan menimbulkan distraksi pada stabilitas gelombang, sehingga muncul yang namanya boom.
Kan kita sebagai manusia yang punya telinga dan terkoordinasi di dalam sistem saraf pusat gitu ya, dengan sirkulus bilisi dan sebagainya, serta perantaraan talamus sebagai base transmitting system, mentransmisikan suara yang kita terima ke pusat-pusat visual, lalu ingin melakukan proses konfirmasi, yaitu ingin melihat di daerah mana sebenarnya bunyian tadi gitu ya. Kita berusaha mengidentifikasi di mana sih sebenarnya bunyi tadi. Tapi pada saat kita lihat ke sana, ternyata pesawat yang menyebabkan bunyi ketika melewati kecepatan suara sudah berada beberapa kilometer di depan. Sehingga kita ketipu gitu ya. Sebelah sana, tapi bohong kan gitu ya. Jadi nggak kelihatan. Jadi kita ngelihatnya ke satu titik di mana dia sudah lewat. Sama ketika kita berbicara di dalam domain waktu, banyak hal yang baru kita sadari justru di saat kita sudah tidak berada di waktu yang sama. Artinya apa? Biasanya kita baru bisa membangun pengetahuan berdasarkan konstruksi yang kita kumpulkan dari serpihan perjalanan di dalam garis waktu. Lalu kita bisa menerimanya di saat ini. Jadi saat ini adalah proses mempelajari apa yang sudah kita lalui di masa-masa terdahulu. Nah, catatannya adalah sebagian dari kita menempatkan perjalanan kita di masa terdahulu, diakumulasikannya di dalam tempat penyimpanan atau storage yang berkorelasi dengan penyesalan. Sehingga hidup kita itu rata itu ya didominasi oleh rasa bersalah, rasa menyesal, dan kemudian secara psikologis kita membangun satu kemampuan, ini khas manusia sekali gitu ya. Sifatnya korektif, sayangnya tidak mewujud di dalam corrective action, melainkan sebatas pada corrective plan, artinya merencanakan proses perbaikan yang kemudian gagal dieksekusi dan berubah folder menjadi folder penyesalan. Itu ya, akumulasinya biasanya penyesalan. Ini yang disampaikan oleh Allah bahwa akumulasi penyesalan yang diikuti dengan kegagalan kemampuan untuk bersyukur seperti di Quran surat Al-Insan tadi, kita diberi pilihan gitu ya untuk menjadi manusia yang bisa mengikuti jalan yang telah ditetapkan dengan kelapangan hati serta keikhlasan, atau memilih jalan yang kemudian menjadikan kita kafaru, kita menjadi kufar, atau kita menjadi kufur, atau kita menjadi kafir dari asal kata kafara, alias kita tertutup, kita melakukan suatu proses isolasi mandiri terhadap kebenaran. Nah, ini kan lagi usum gitu ya, istilah isolasi, tracing gitu ya, testing, fencing, isolating before treatment gitu. Lalu social intervention, societal shield dan sebagainya sekarang jadi pada pandai soal ilmu epidemiologi karena memang itu ilmu yang salah satunya yang bisa kita dapatkan di masa-masa kita tengah menjalani pandemi seperti saat ini. Wajar kan manusia itu selalu belajar dan manusia itu selalu membangun konstruksi nalar untuk meraih tahapan sadar. Itu biasa. Wajar. Nah, maka kalau saya izinkan saya kembali lagi, saya bolak-balik gitu ya, supaya tidak pada bingung, biarkanlah yang bingung saya sendiri. Gitu ya. Maka manusia itu acap kali, seperti di Quran surat Ibrahim ayat 7, itu kan disampaikan, la in syakartum la azidanakum, wa la in kafartum inna azabila syadid. Dalam pengertian ini, sesungguhnya manusia itu pada hakikatnya apabila mampu mensyukuri apa yang telah dilalui dan dimiliki. Karena mensyukuri itu pasti domainnya itu present dan past tense gitu ya. Kenapa? Karena kita bisa bersyukur apa yang tengah kita rasakan dan apa yang sudah pernah kita alami. Nggak mungkin kita bersyukur bahwa besok saya makan enak, kan belum. Kita punya planning bahwa besok akan makan enak. Kalau kembali ke topik kemarin, manusia adalah satu makhluk yang melekat padanya sifat yaitu uncertainty. Untuk nasibnya tuh pasti uncertainty, ketidakpastian. Maka tadi saya baru berdiskusi dengan Prof. Bambang Rianto dari Stay ITB. Beliau menuliskan beberapa poin begitu sangat bagus gitu poin-poinnya, di mana menurut Prof. Bambang Rianto, artificial intelligence itu sudah bisa mendekati kemampuan manusia, termasuk di dalam hal-hal yang membuat manusia galau. Jadi artinya sistem AI itu bisa menjalankan operasi apabila dia memiliki pengetahuan yang memadai. Pananda juga mengikuti diskusi itu juga diposting di grup Indonesian AI Society.
Tetapi sebelumnya kami juga banyak berdiskusi secara bukan off air ya, karena sekarang kan PSBB ada physical distancing, tapi melalui pergulatan wacana di sosial media gitu ya. Jadi mesin sekarang sudah bisa berpikir dan mengeluarkan konklusi dalam pengertian dan menjalankan sistem operasi. Kalau konklusi itu sudah cukup berat, artinya dia sudah bisa menyimpulkan dari beberapa kondisi dataset atau data yang diterima. Tetapi mesin itu sekarang minimal sudah bisa menjalankan sebuah sistem operasi. Persis kalkulator atau abacus mesin atau sempoa. Itu kan adalah cara kerja logik yang paling sederhana gitu. Ketika ada operasi tambah kurang, misalkan secara sederhana, ya datanya apa? Ada 2 buah apel ditambah 3 buah apel, operasinya tambah kan berarti. Ya dia kemudian langsung bisa mengeluarkan hasil 5. Di dalam bahasa pemrograman paling basic, hal-hal semacam inilah yang menjadi ruh atau jiwa gitu, di mana operasinya apa, fungsi apa, sehingga selalu ada pernyataan fungsi di dalam proses pemrograman supaya dan fungsi itu bisa bermacam-macam. Ketika kita berbicara fungsi trigonometri misalnya, yang keluar rumus sinus dan ternyata gelombang yang dihasilkan di dalam pemrograman image itu ataupun motion karakternya adalah gelombang yang mengikuti pola sinus itu yang dimasukkan di dalam rumus. Seperti itu. Jadi kalau manusia karakteristiknya atau kemampuannya, kompetensinya sebatas merecall apa yang sudah dimasukkan atau kemudian sedikitlah agak plus-plusnya itu dioperasikan gitu ya, bahwa kamu punya 2 data, gabungkan dan berikan hasil baru di antara yang menggunakan kedua data tersebut dengan sistem operasi tertentu. Ya samalah ketika kita dikasih angka 2, dikasih angka 3, sekarang kita tinggal nanya, ini mau dioperasikan kali, tambah atau kurang. Seperti itu kalau boleh saya sederhanakan. Ya, sehingga ketika kita berbicara tentang kemampuan dasar manusia untuk membaca, dalam konteks ini adalah ikro, maka proses membaca itu kan tidak sekedar mengakuisisi data. Gitu. Maka Prof. Bambang Rianto menyampaikan, kalau mesin itu bisa mengolah data sesuai operasi yang telah diterapkan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan rekognisi, mengenali pola. Sehingga meskipun operasi yang kita berikan relatif lebih kompleks, tetapi ketika polanya replicable dan bisa diulang, maka mesin itu bisa mengerjakan. Artinya dengan petunjuk yang sangat presisi dan kemudian terkendali, maka mesin bisa menduplikasi apapun yang diperintahkan kepada dirinya, tergantung pada program yang ditanamkan dan kemudian diberi panduan supaya dia dapat mengerjakan program-program tersebut sesuai dengan kapasitasnya. Kapasitas apa? Kapasitas processing. Karena kapasitas processing bukan hanya sekedar kemampuan otaknya untuk kemudian menghasilkan menyelesaikan persamaan dan menjalankan program yang sudah ditulis atau di coding oleh programmer, tidak, tapi juga ada supporting system, satu dayanya, listriknya, pengaturan performance-nya supaya nggak panas dan sebagainya dari sebuah komputer. Nah ini, manusia juga seperti itu pada dasarnya. Tetapi saya ingin kembali dulu, manusia yang penuh dengan ketidakpastian ini pada dasarnya hadir, lahir, lalu dikaruniai satu kemampuan, saya tidak mengkomparasikan, tetapi manusia memang punya kemampuan yang unik, yaitu kemampuan prokreasi. Jadi kita itu adalah creator, ciptaan yang bisa menciptakan. Kan unik ya? Ada ciptaan yang bisa menciptakan. Wah Pak, itu berarti salah satu point of view untuk membedakan kita dengan engine, dengan sistem. Ternyata tidak. Saat ini pun kemarin kita sudah bahas juga, ada beberapa sistem yang bisa melahirkan sistem baru. Artinya software, mengcoding software lain itu bisa. Karena dia tahu bahwa kebutuhannya ABC dan kemudian fitur yang diperlukan DEE, lalu kemudian dia tahu bahasanya dan itu sebetulnya tinggal memformulasikan sehingga terorganisasi dan bisa di-running, bisa dijalankan supaya menghasilkan sebuah outcome yang sesuai dengan perencanaan. Nah, saya ingin mengajak kita semua berpikir sesungguhnya. Apabila kita melihat manusia mampu menciptakan atau mereplikasi sebuah sistem yang bersifat analitik seperti artificial intelligence katakanlah,
Berarti kalau kita boleh melihat pada diri kita sendiri, wa fi anfusikum afala tubsirun gitu, kita sepertinya sangat tidak afdol kalau belum mengenal kita sendiri. Apakah kita sudah mengenal diri kita sendiri sehingga kemudian kita bisa mengenal zat yang menciptakan kita? Kan itu ya pertanyaan paling fundamental. Maka saya ingin mengawali setelah kemarin banyak berputar-putar dan hari ini juga berputar-putar, saya kira, dan ini menjadi ciri khas kajian kita karena tidak ada satu konklusi mudah. Hasil riset memang menunjukkan kemampuan analitik dan logik dari beberapa komunitas itu ternyata berkorelasi dengan budaya tutur dan budaya baca begitu. Jadi bagaimana mengutarakan sesuatu hal yang sebetulnya tepat guna, simple gitu, dan kemudian bisa diekstrak serta kemudian bisa diaksepsi, itu juga adalah satu kecerdasan tersendiri gitu. Jadi tetapi tahapannya biasanya adalah dengan cara melakukan suatu proses eksplorasi terhadap kandungan yang bersifat kompleks. Artinya ketika orang bisa menyederhanakan, itu berarti kan dia bekerja di satu apa ya, satu posisi di mana sesuatu yang menjadi sederhana itu sebetulnya sebelumnya tidak sederhana. Kira-kira gitu. Sehingga bisa diekstraksi, dielaborasi menjadi satu yang tampak simpel gitu. Bahkan seorang Albert Einstein mungkin dengan teori yang menjadi dasar untuk menggugah pemikiran pada beberapa generasi berikutnya, termasuk pada beberapa peneliti astrofisika yang hari ini masih menggunakan teori-teori yang sama, baik relativitas umum ataupun khusus, merumuskan salah satu rumus fundamentalnya itu dalam E sama dengan MC kuadrat. Satu rumus yang sangat ear catching, eye catching, mind catching, dan ditaruh di kaos tuh bagus gitu. Cuman E sama dengan MC kuadrat itu. Padahal kalau lihat penjabarannya luar biasa. Hampir mungkin kita melihat simbolnya saja sudah tidak bisa mengikuti apa sih jalan pikirannya beliau gitu sampai kemudian melahirkan sebuah prinsip tunggal. Seperti bukan prinsip tunggal, prinsip utama di dalam pendekatan fisika. Nah, baik. Izinkan saya untuk sedikit mengenal manusia. Tadi manusia disebutkan di awal adalah produk yang istimewa karena punya proporsionalitas dibangun secara presisi. Kita dalilnya jelas gitu ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gitu ya, jelas. Bahkan kalau kita lihat dari mana sebetulnya prosesnya sehingga menjadi manusia, yang tadi dari sebuah alam di mana kesadaran belum dibukakan, lalu kemudian ketika jasad sudah disempurnakan, ruh dihembuskan. Dan tadi juga di Quran surat Al-Ihsan. Diberikan yang namanya pendengaran dan penglihatan sebetulnya sebagai bagian dari ujian. Sebetulnya inilah yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Ketika kemampuan sensoris kita, kemampuan indrawi kita, kemampuan kita mengakuisisi data menjadi ujian terberat bagi kita untuk kemudian menentukan tujuan dari hidup yang akan kita jalani. Ini kan hidup kita selalu mengatakan adalah sebuah pilihan dengan ketidakpastian. Satu-satunya yang pasti ketika kita berani hidup adalah kematian. Dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Selebihnya ikhtiar bisa dimaksimalkan, tetapi keputusan tetap ada pada Rob yang memang merupakan zat satu-satunya yang bisa menentukan. Itu prinsip dasarnya pertama. Tetapi kemudian kalau kita lihat lagi ke belakang, gitu, kita bisa melihat kenapa kita sampai pada kondisi seperti itu. Kalau kita melihat tadi dari proses penciptaan di awal kehidupan, manusia itu tadinya kan pertemuan dari dua sel nutfah gitu ya. Ada sel spermatozoa dari pria, jumlahnya banyak sekali kalau sel spermatozoa 200 sampai 300 juta berada di dalam suatu kumpulan cairan penunjang kehidupan yang memberi nutrisi juga perlindungan gitu ya. Itu namanya cairan semen gitu. Perbedaannya adalah spermatozoa tentu diproduksi dan dibantu oleh sel Leydig dan juga sel Sertoli. Sel Sertoli dan sel Leydig ini adanya di organ testis. Sementara kalau semennya itu diproduksi oleh organ yang berbeda, kelenjar yang berbeda ya. Karena di sistem reproduksi pria itu macam-macam. Ada prostat, ada vesikula seminalis ya, sampai kemudian sampai ke testis. Nah, produksi semen di vesikula seminalis, produksi sel spermatozoa itu
300 juta itu apakah tidak by design? Kenapa harus 300 juta atau 200 juta? Kenapa ada jumlah minimal? Kenapa kemudian ada pergerakan yang disebutkan motilitas? Ini loh, fenomena ini yang ingin saya mengajak kita bersama berpikir, jangan ragu bahwa kehadiran Allah itu bisa kita telusuri dari berbagai tanda, asal kita mau berpikir. Kan sekarang semakin banyak orang yang skeptis gitu ya, pragmatis gitu, sehingga inilah sebagian kalangan yang memang sudah dicabut ubun-ubunnya sehingga menjadi nasihatin kasih batin. Dicabut ubun-ubunnya itu apa? Di bagian depan otak kita ini kan ada ventromedial prefrontal cortex, ada orbitofrontal cortex, ada yang namanya dorsolateral prefrontal cortex, ada medial prefrontal cortex yang kemudian punya koneksi dengan yang namanya gyrus cingulata, punya koneksi dengan insula pembangun kesadaran, punya koneksi dengan sistem limbik yang dalam hal ini direpresentasikan oleh kehadiran hipokampus dan juga amigdala. Bingung kan? Bingung kan? Tuh, kan? Saya mah automatic recalling aja karena memang tiap hari ngomong seperti ini, tetapi pelan-pelan. Yang namanya orbitofrontal cortex adalah tempat di mana kita mulai mempertimbangkan yang namanya data yang masuk ini, proses yang akan kita ambil sampai respon yang dikeluarkan itu seperti apa. Data itu kan luar biasa banyak ya, maka tadi disebutkan kenapa saya minta Mas Hamzah untuk membacakan Quran Surat Al-Insan meskipun hanya ayat 1-3. Meskipun di surat ke-76 itu ada 31 ayat sesungguhnya. Dan sebagian terbesar yang mendominasi dari Quran Surat Al-Insan itu adalah tentang kekufuran, kekafiran, dan kefakiran pikiran. Jadi sebetulnya per definisi bukan hanya sekedar menduakan Allah, kemudian merepresentasikan Tuhan dalam simbol yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan, bukan. Melainkan lebih karena pada kondisi terputus dari kesempatan untuk membangun kesadaran tentang kehadiran. Itu yang kalau sudah terputus gitu, insya Allah kita akan nyasar gitu. Misalkan samalah tadi kan seperti ada sonic bomb, pesawatnya sudah ke sana, kita ngelihatnya ke sana. Sama, tadi kita berbicara tentang Galileo, tentang SatNav, sistem satelit navigasi pesawat tuh. Misalkan kalau tidak ada sistem SatNav-nya tidak bekerja kan, ADS-B-nya nggak berjalan gitu ya, ada beacon bandara yang tidak bisa dilacak gitu. Ya tentu menjadi pertimbangan bahwa tidak bisa terbang secara instrumen, kecuali dengan visual bisa kelihatan, silakan mendarat. Tapi kalau untuk instrumen kan perlu instrumen landing system dan sebagainya. Sama, kita tuh kadang seperti ini nih yang terjadi. Kalau kita berbicara tentang tanda dan gejala, tadi seperti kita dengar gitu ya, tadi ada kok, kita lihat ke sana. Ternyata faktor pencetus atau penyebabnya sudah lewat begitu. Sama. Jadi artinya kita ini mengamati fenomena di satu sudut ruang dan waktu. Maka kekufuran, kefakiran terhadap pemikiran itu akan menghasilkan kekalutan, kecemasan dan kegelisahan karena kita tidak punya tujuan. Nah ini kan manusia itu kemudian hidup pasti bertujuan. Maka tidak heran kaliber-kaliber seperti Bill Gates, Bill and Melinda, ya, terus kemudian Mark Zuckerberg, gitu ya. Terlepas dari berbagai narasi yang hari ini sedang beredar bahwa ada beberapa kelompok yang mungkin meyakini bahwa apa yang hari ini terjadi adalah upaya terstruktur dan sistematis, gitu ya, mengembalikan fungsi bumi agar Gaia atau Ibu Pertiwi memiliki kesempatan tidak dijalimi oleh ledakan populasi manusia. Ini berarti mengamini teori dari apa namanya Thomas Robert Malthus tentang pemenuhan kebutuhan punya skala yang berbeda dengan pertumbuhan jumlah manusia. Satu deret yang berbeda, satu deret ukur, satu deret hitung, satu deret hitung, satu deret ukur, enggak setara. Komparasinya tidak bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Nah, maka peran manusia ini harus dicari terlebih dahulu sehingga kita bisa berbahagia, bersyukur, dan tadi Quran surat As-Sajdah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, harus kita kembalikan dulu secara proporsional. Kita harus memiliki ilmu yang memadai agar kita mampu mengupas dan menganalisis. Inilah kelebihan kita. Maka kalau tadi kita melihat bahwa ada 300 juta hanya diambil satu, sebagian dari kita yang nyinyir akan berkata, mengapa Tuhan menciptakan sebuah sistem yang tidak efisien, memproduksi 300 juta, ternyata utilitas yang kemudian bisa berfungsi sempurna hanya satu, gitu. Padahal
ini lini produksi kan menjadi muspro, apa itu, mubazir alias kemudian sia-sia. Nah ini yang kemarin juga kita tekankan ya. Wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka wa qina adzabannar. Artinya rabbana ma khalaqta hadza batilan itu setiap fenomena pasti punya penjelasan rasional apa yang kemudian menjadi fungsinya. Sama seperti ketika kita dulu melihat ada rare earth element di dalam perut bumi, kita bertanya-tanya kenapa sih kok ada mineral di dalam skala periodik gitu ya, tidak masuknya di tempat tersendiri, tapi waktu itu ketika teknologi belum menunjang, kita tidak tahu cara menggunakan atau mengeksploitasinya. Kita masih berpikir timah, kita masih berpikir emas, kita masih berpikir argentem. Ternyata gitu hari-hari belakangan ketika kita memerlukan yang namanya superprosesor gitu ya, kita mencari bahan semikonduktor yang stabil di dalam suhu panas dan sebagainya, PCB kita sudah mulai berubah gitu ya, memerlukan material-material baru, semakin kecil semakin sampai ke ukuran nano sehingga bisa masuk dan terinstalasi sebagai engine utama dari sebuah HP yang relatif sangat kecil, dan hari ini juga saya pakai Zoom. Ini kan kecil banget. Nah itu rare earth element REE mulai mendapat tempat. Bahkan dicari-cari orang, mana saya bilang yang dulu bilang itu nggak ada fungsinya, nggak ada maknanya, kenapa kok seolah-olah Tuhan itu menciptakan sesuatu yang mubazir, yang berlebih, yang kemudian tidak mendatangkan kebermanfaatan. Satu, cara berpikir kita keliru. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita lihat sangat egosentris diterjemahkan bahwa ini Anda tidak ya manfaatnya untuk saya. Nah ini kan sudah keliru, karena sebetulnya ketika satu makhluk diciptakan, manfaatnya itu pasti berkesinambungan, tidak hanya untuk kita, melainkan holistik kepada semua elemen lain yang berada di dalam inner circle-nya. Sebagai contoh, kalau tadi saya menyatakan tentang bagaimana 300 juta dipilih satu. Teman-teman yang sering diskusi di peradaban pasti sudah hafal. Maksud Pak Tauhid ke arah sana, bahwa ternyata ada mekanisme seleksi bertingkat untuk mendapatkan kualitas yang terbaik. Bukankah kita nggak boleh meninggalkan generasi lemah di belakang kita? Bukankah kita diwajibkan untuk menciptakan generasi yang bersifat khairu ummah, yang terbaik di kreme de la kreme, the best among the best, yang terbaik dan yang terbaik. Maka seleksi menjadi keniscayaan. Nah ini maka teman-teman, kita ketika bersaing dalam kebaikan, kita punya motivasi, kita dikaruniai oleh Allah hormon juga namanya adrenalin, misalkan. Kenapa kok teman dalam masa 10 hari iktikaf bisa menambah hafalan, katakanlah 2 juz. Kenapa saya tidak? Wah, dia tuh mendapatkan bantuan dari ini, dari itu, dia tuh begini, begini, begitu. Mungkin itu hanya klaim belaka. Pemikiran kita rata-rata demikian. Tetapi kalau kita berbicara dalam konteks bahwa setiap orang punya kapasitas dan kontribusi gitu ya, bahwa kemudian hal seperti itu mendorong kita untuk bermotivasi bisa, ini namanya kompetisi. Dan kompetisi senantiasa diperlukan untuk membangun sebuah peradaban. Termasuk lahirnya sawah, lahirnya kebun jagung, lahirnya gandum, kan karena kompetisi. Jadi belajarnya dari spermatozoa lahir sawah. Apa hubungannya Kang Tohid? Dari sperma ke sawah, sawah itu dileles di mana, Wanaraja, di Garut ya, di daerah masuk Kabupaten Garut, di daerah Kadungora, itu sawah gitu. Tapi kenapa Kang Tadi berbicara spermatozoa? Karena sebetulnya kalau kita belajar dari spermatozoa untuk menjadi satu yang kemudian diakuisisi dan diterima sebagai sang pembuah atau pemenang patriot terbaik dari yang terbaik, yang punya PIN dan password untuk menembus zona felisida. Untuk sampai ke sana kan hambatannya luar biasa. Ada persoalan kimia fisika, ada persoalan perbedaan pH, ada persoalan lisosim, ada persoalan imunoglobulin yang harus dihadapi, ada persoalan gravitasi, ada persoalan viscosity, ada persoalan akseptabilitas yang ditandai dengan respon-respon imunologi sepanjang perjalanan menuju tempat rendezvous, tempat pertemuan dengan yang namanya cell ovum. Nah itu tadi. Maka kalau kita lihat, padahal semuanya berasal dari sesuatu yang juga menurut kita tadi tidak berhubungan dengan sudah menjadi daging, menjadi spermatozoa, sudah menjadi sel ovum. Karena tadinya mungkin itu adalah unsur biasa yang tersebar di tanah, yang setiap hari kita injak, yang setiap hari kita lihat, tapi tidak pernah kita jadikan media untuk bertauhid, tidak pernah kita jadikan media untuk bersyukur. Kan kalau dilihat dari sumbernya kan walaqad khalaqnal insana
min sulalatin min tin gitu ya kan. Terus summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Nah, ketika kita berbicara walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kan kita berbicara tentang representasi dari kebersamaan semua elemen ketika dan kebersinambungan fungsi ketika mereka saling mensubstitusi dan mengkomplementasi serta mengaugmentasi. Itu 3 sifat dasar yang senantiasa muncul. Saling berperan, berbagi peran gitu. Lalu kemudian saling melengkapi dan kemudian terakhir saling memperkaya. Ini adalah konsep kecerdasan universal yang kemudian sebenarnya Allah kehendaki bisa kita jalankan, maka Allah memberi tugas kita sebagai khalifah, tugas utamanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini kan by system gitu. Jadi artinya insya Allah ketika kita secara perlahan kita mengaji, kita mengkaji, kita mengikuti sunnah apa yang sudah disunahkan oleh Rasul, kita mengikuti kajian para ulama terdahulu menafsirkan begitu banyak keindahan saintifik dan juga keindahan ruhiyah yang termaktub di dalam Quran, maka tidak pelak dan tidak heran ketika premis kita bahwa wallazina utul ilma darajah, ketika orang bersama-sama mencari ilmu dan juga di sisi lain secara paralel membangun dasar ketauhidan yang diperkuat, dikatalisa dengan enzim yang didapatkan dari proses belajar kita, sehingga kita posisinya seolah-olah ditinggikan. Kita menjadi sebuah menara, kita menjadi sebuah tower, kita menjadi berada di sebuah gardu pandang yang memiliki helikopter view, sehingga tadi tidak heran ketika Allah menyematkan tugas pada kita wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dikarenakan kita sudah bisa melihat ke depan gitu ya. Ini bukan sekedar laduni, ini bukan sekedar warusa durunging minarah, tetapi ini adalah ilmu yang sangat logis untuk mulai memetakan berdasarkan data yang dimiliki apa yang kemudian akan terjadi. Tapi apakah Allah bisa mengubah kondisi itu? Bisa. Siapa yang tadinya menduga 3 bulan lalu kita akan terkena pandemi sejauh ini melakukan intervensi sosial, PSBB dan sebagainya. Kan dulu kita malah optimis, sebagian sudah membeli tiket pulang untuk mudik dan sebagainya karena berpikir ini akan berjalan seperti biasa, business as usual. Ternyata ada perubahan dramatis sehingga kita perlu untuk menahan diri, untuk berinteraksi supaya tidak terjadi proses transmisi. Tidak hanya pada diri kita, tapi kita lebih sebagai tanggung jawab sosial, di mana pada hakikatnya apabila kita menzalimi orang lain tanpa kita sadari, kan kita sebetulnya sudah menjadi mata rantai yang bersifat eksponensial, karena kita berbicara tentang penyakit. Sampai sana loh ngobrolnya, dan ternyata sudah jam 2, tapi saya bonusin lah tenan naon. Kita lanjutkan lagi. Nah, maka kalau dilihat dari sana, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian, mungkin juga ada adik-adik, sudah biasa kalau yang namanya kita itu curious bertanya, bener nggak sih Kang itu by design 300 juta kepake cuma 1, bayangin yang namanya pabrik vaksin sekali Bio Farma, bukan vaksin ya, pabrik bioteknologi atau industri life science. Sekarang waktu di era Pak Iskandar menjadi dirut, yang kemudian diganti oleh sahabat saya sempat, itu Pak Rahman Rustan yang sekarang menjadi direktur operasi, lalu kemudian saat ini Pak Honesti Basir, sahabat dari Telkom yang sekarang menjadi direktur holding. Life science katanya bisnisnya. Iya. Di level sebuah perusahaan multinasional yang sudah dikenal di negara-negara OKI, ya kan, Asosiasi Negara Islam Dunia, bahkan dunia itu sendiri merupakan industri life science prominence, gitu ya, punya satu prinsip-prinsip dasar gitu, di mana ketika mau mendeliver sebuah produk begitu kan, nah iya ya itu betul. Ketika mau mendeliver sebuah produk misalkan, itu mulai mengidentifikasi datanya. Ini bakterinya seperti apa, virusnya seperti apa, jamurnya seperti apa, dikupas, diteliti, kemudian dilakukan pengujian berkali-kali, dan ketika sudah diproduksi dicobakan pada berbagai media seperti itu, dan ketika membuat itu tidak langsung misalkan butuh 2, langsung dipakai 2, tidak. Membuatnya itu bisa untuk butuh 2, bikinnya 10. Nah, 10 ini kan kalau kita lihat bukannya berarti tidak mengoptimalkan rantai produksi, tidak mengoptimalkan yang namanya konsep conveyor belt, tetapi ini adalah upaya untuk mencari kualitas terbaik dari sekian
replication dan reproduction rate. Samalah ketika kita murojaah, itu apakah bukan mengulang-ulang ayat yang sama? Tapi kan ketika kita sudah hafal gitu ya, kita sampai tahu harokatnya, panjang pendeknya di mana, tajwid yang berlaku di dalam potongan ayat itu apa. Dan itu kita mengulang sehingga sebagian orang mengatakan, kamu menghabiskan waktu saja, sementara kamu nggak maju-maju. Nah, seperti itu. Ini ada pertanyaan di sebelah kanan, nanti saya jawab di penghujung dari Mas Yuda di Solo, sahabat lama yang juga dari Percikan Iman, temannya Teh Eva juga yang sudah cukup lama terpisah karena saat ini berkiprah jadi dosen ini beliau di UNS di Jawa Tengah, Solo. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengelola pikiran supaya kepanikan COVID ini menjadi kebaikan. Beliau ini kan IT engineer ya, jadi kalau saya jawab gitu, saya berikan analogi engineer lah gitu ya. Kalau kita melihat vectoring gitu ya, dalam konsep koordinat, di dalam konsep dinamika pergerakan gitu, kan sebenarnya satu titik yang disebut perjalanan atau perpindahan atau perjalanan atau motion itu kan adalah perpindahan satu koordinat menuju koordinat yang lain ya. Tentu di situ ada absis, ada koordinat ya, di mana posisinya dia. Nah, yang dimaksud dengan vectoring itu kan adalah mengarahkan. Jadi ke koordinat mana sebetulnya vektornya ini akan bekerja, rumusnya ditentukan ke arah sana. Tetapi saat ini vektoring kita tuh negatif. Vektoring kita kontraproduktif. Vektoring kita tuh kecemasan, kegalauan, ketakutan, tidak hanya di soal biologi, soal penyakit. Ketakutan kita sekarang terakumulasi. Takut secara ekonomi, takut secara sosial, takut secara psikologis, sehingga tidak heran beberapa data, ini barangkali Mas Alwin dari Makna Aksara atau teman-teman yang belajar psikologi juga mengetahui. Ada data yang ditayangkan. Tingkat KDRT meningkat di dalam rumah tangga. Angka kehamilan juga meningkat. Jadi di satu sisi agak bersifat kontraproduktif, di sisi lain produktif sekali. Tapi intinya apa? Ini katarsis. Ini adalah katup-katup pengaman yang kemudian dikeluarkan. Bentuknya ya bisa ternyata kemudian vektoringnya ke arah koordinat negatif, tapi bisa juga tadi menjadi koordinat positif karena memang sudah berencana untuk punya keturunan, untuk membangun sebuah konsep keluarga, gitu ya. Silakan, gitu, tidak apa-apa. Tetapi bagaimana caranya supaya energinya yang sangat kuat, ini benar kata Mas Yuda, energi kita terkuras sangat besar gitu karena kekhawatiran itu menyita banyak sekali kemampuan berpikir kreatif, dan kemampuan berpikir itu ternyata juga konsumen terbesar dari konsumsi oksigen dan juga glukosa. Jadi betul, energinya pasti besar karena kita berpikir. Jadi kayak saya ngomong kayak gini, barangkali glukosa yang dipakai sama dengan misalnya 1 jam bicara nih, sama dengan lari 5 kilo mungkin gitu. Tapi nggak keringetan. Tetapi glukosa dan oksigen yang dipakai. Karena apa? Otak juga adalah organ yang memiliki tingkat konsumsi tertinggi untuk oksigen dan glukosa, meskipun secara akumulatif kalau dikumpul-kumpulin ya tidak bisa mengalahkan seluruh anggota tubuh yang lain. Tetapi dibandingkan head to head, satu ginjal, satu otak gitu, banyak sekali. Gitu. Nah, maka cara yang paling mudah Kang Yuda secara engineering, ya kita lihat, kita punya bangun vektor yang bersifat konstruktif, lalu kita buat resultantenya, kita cari resultantenya sehingga ada perdamaian gitu antara kecemasan dan ketakutan, di mana ketakutan dan kecemasan justru misalkan menghasilkan sinergi dan kolaborasi dalam konteks mencari solusi sehingga melahirkan kreativitas tanpa batas. Tetapi kalau misalkan kita konteksnya sudah vektoringnya ke arah yang kontraproduktif, itu energinya terkuras, itu adalah ketika kita memikirkan hal-hal yang sudah berlalu dan kita tidak mampu untuk mengubahnya. Ini yang di dalam bahasa psikologi sering disebut dengan counterfactual thinking. Counterfactual thinking itu dalam bahasa sederhananya tuh bagaimana Pak Tui? Kira-kira sederhananya gini, kita hidup saat ini, kita itu de facto berada hidup secara biologis, secara psikologis, secara komunikasi, secara spiritual itu hari ini. Tetapi kehidupan kita yang sesungguhnya itu di masa lalu. Artinya apa? Ini orang-orang yang nggak bisa move on. Hidupnya senantiasa diwarnai, di framing dengan setting yang dibangun di masa yang lalu. Ini nggak bisa dipungkiri. Saya yakin seluruh psikolog sependapat dengan saya bahwa dalam hal ini Sigmund Freud benar gitu ya, bahwa dengan cara mengartikulasikan pemikiran dengan narasi yang berbeda, dalam hal ini Carl Gustav Jung sama sebenarnya, bahkan mungkin pada beberapa filsuf terdahulu seperti Descartes yang mengatakan
cogito ergo sum, gitu, bahwa sama, ini pemikiran seperti ini yang membuat pengalaman itu menjadi nakoda, bukan nakoda, menjadi navigator yang kemudian membawa kapal kehidupan kita itu selalu ke arah mencari pelabuhan yang tadi pernah dilalui. Sebenarnya ini benar, tapi sayangnya tidak konstruktif. Karena sebetulnya pertanyaan Nabi Allah Ibrahim min aina itu kan mencari pelabuhan awal yang sekaligus menjadi pelabuhan akhir, tetapi kan ada konsep yang disebut fa'aina tazabun yang dikerjakan di tengah-tengahnya itu adalah hal-hal yang tadi bersifat mama asalal kaila rahmatan lil alamin. Jangan jadi orang yang merugi. Tadi ada di qad aflahal mu'minun allazina hum an sholatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafidun. Ya. Maka kalau dilihat di sana Ar-Rahman alam Al-Qur'an khalaqal insan alamahul bayan, memang kita bisa mengartikulasikan dengan berbagai kata syarat makna, tetapi pada dasarnya semua itu dihadirkan karena cinta. Maka ayat-ayat yang tertera semata adalah penanda untuk apa? Untuk kita menemukan sebagai sebuah marka di mana sebetulnya jalan menuju kesejatian keberadaan. Nah, disitulah. Nah, maka kalau dilihat di situ, Pak Yuda, tinggal kita buat dua skenario. Ini ada yang negatif dan membuat kita cemas. Lalu kita menemukan satu. Tapi kan kita bisa melakukan satu proses untuk meminimalisir dampak yang tidak diharapkan. Inilah resultantenya, di mana daya atau ketakutan bisa menjadi energi untuk mencari solusi. Nah ini, sekarang pilihannya ada dua. Kita kemudian mau menyerah dan kemudian akan menjalani hidup dengan berbagai penyesalan. Jadi penyesalan, nah ini counterfactual thinking itu menyisakan penderitaan yang teramat sangat. Kenapa? Karena yang sudah berlalu tidak bisa kita ubah, gitu ya kan? Tetapi karena kita tidak bisa bergerak, gitu. Segala sesuatu yang sudah berlalu tidak bisa kita ubah. Tetapi kita gagal, gitu ya, karena kita berfokus pada menyesali, bukan mempelajari, sehingga pengalaman tidak menjadi pembelajaran, melainkan pengalaman menjadi bagian dari kesengsaraan yang berkesinambungan. Ini yang terjadi. Pengalaman yang menjadi kesengsaraan yang berkesinambungan pada akhirnya akan menjadikan kita makhluk yang hidup di dalam dimensi penyesalan. Padahal kita hidup di hari ini itu berangkat dari pembelajaran dan pengalaman di timeline, di garis waktu yang sudah kita lalui. Lalu dari apa yang terjadi hari ini, disertai pembelajaran di masa yang lalu, kita bisa sedikit memetakan apa yang perlu kita persiapkan di masa yang akan datang. Saya sering mengatakan pandangan ini seperti sebuah bola atau yang disebut dengan ball vision. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tanpa sudut, kalau kita pakai sudut biasanya, kemudian kita akan punya arah, kita akan punya cara berpikir yang juga bersudut. Bersudut itu artinya apa? Dibatasi oleh kepentingan, dibatasi oleh keterbatasan pengetahuan, dibatasi oleh preferensi atau kecenderungan. Ya coba lihat, begitu banyak orang pandai, begitu berbeda pilihan. Ya kan? Berbeda preferensi, mereka jadi bermusuhan. Seorang sahabat, dua orang sahabat yang sama-sama punya cara berpikir cemerlang, gemilang, sistematika berpikir runtut, logikanya tidak perlu diragukan, tetapi ketika berbeda pilihan, misalkan karena preferensi, politik banyak berbicara soal preferensi. Ketika berbicara preferensi atau kecenderungan, dan kecenderungan itu dibangun oleh subjektivitas yang teramat kental, gitu ya. Misalkan saya mengikuti pilkada pemilihan kepala desa. Kadang di tingkat pemaparan program sampai kepada hal-hal yang saya yakin bahwa itu bisa memberikan perubahan yang cukup signifikan, saya memilih calon A. Tapi ternyata calon B selain tetangga, saya diberitahu oleh orang tua ataupun oleh saudara saya, itu masih emang, masih paman. Sontak berubah loh pilihan saya gitu. Jadi artinya preferensi kita mendapatkan asupan yang secara dinamis selalu terjadi, dan itu bisa mengakibatkan terjadinya perubahan keputusan last minute, bukan sekedar last minute, last second artinya. Dan itu manusiawi, saya tidak bisa menyalahkan. Tetapi kemudian ketika dari sana pasea, nah ini yang menjadi lucu. Kenapa? Karena sebetulnya di proses awal kita sudah harus mengerti bahwa tidak ada manusia yang mengerti orang lain, termasuk bahkan mengerti dirinya sendiri. Mungkin kemarin belum tuntas saya jelaskan bahwa satu-satunya sosok yang tidak bisa kita lihat adalah diri kita sendiri. Pak, di kaca kelihatan, di HP juga tuh ada Bapak. Tidak bisa, itu semua adalah proyeksi. Dan proyeksi itu sebetulnya adalah shadow, bayangan yang maya. Jadi sudah maya terbalik pula, kira-kira gitu kalau kita belajar ilmu optik gitu ya.
Bagaimana itu? Ya kan bukan kita yang kita lihat di kaca tuh bukan kita, itu hanya paket cahaya yang namanya kuanta terdiri dari foton hasil eksitasi kalau foton itu hasil eksitasi dari sumber cahaya yang dimana dihasilkan ketika ada reaksi fusi termonuklir menghasilkan panas ada sumber paket kuanta untuk kemudian dilepas sebagai konsekuensi dari proses fusi tersebut, itulah yang kita terima. Dan ketika itu dipantulkan terkonfigurasi karena ada kita di depannya, maka cahaya itu terefleksikan sesuai dengan body image kita. Itu hanya image kita. Maka itu berbeda sekali antara citra kita dan diri kita. Beda. That's not yourself. Gitu. Itu adalah reflection of yourself. Gitu. But that's not you, bukan Anda itu, gitu ya. Sehingga kalau kita berpikir seperti itu, kita saja tidak pernah bisa melihat diri kita, maka kita membutuhkan orang lain untuk melihat kita, untuk memberikan asupan input siapa sesungguhnya kita. Maka di dalam konteks Islam indah sekali diajarkan acuan atau KPI-nya, key performance indikatornya, itu yang ditentukan, yang menentukan siapa kita dan keberhasilan kita dalam hidup itu orang lain, bukan kita. Makanya ditentukannya melalui yang namanya kebermanfaatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kebermanfaatan. Maka keberadaan Teh Ela, keberadaan Teh Eva, keberadaan Hamzah, keberadaan Kang Insan, keberadaan banyak nih siapa lagi ya yang ikut nih, saya masih belum lihat nih, alhamdulillah. Itu sebetulnya kita ketika berinteraksi dan berkomunikasi, ketika kita berkomunitas, ketika kita berjamaah, ini kita saling mengukur. Karena kita bisa melihat siapa diri kita dari respon orang lain terhadap kita, respon alam terhadap kita. Hari-hari ini yang terjadi adalah respon alam terhadap kita. Sebenarnya wabah atau pandemi ini kan membuka wajah kita, kedok kita. Kalau kemarin saya mengatakan ini mengembalikan kita bahwa hidup itu adalah ketidakpastian. Sekarang aja merasa nggak pasti, sebelum-sebelumnya merasa normal. Bahwa semua bisa kita ikut tentukan. Kita ikut menentukan tetapi tidak merubah probabilitas. Kita meningkatkan posibilitas selamat. Kita berusaha untuk mengikuti berbagai petunjuk gitu ya supaya tidak cilaka di dalam sebuah perjalanan. Tetapi ketika kita mengikuti petunjuk tersebut dan orang lain yang berada di dalam ruang waktu yang sama dengan kita lalu bersilangan nasibnya dengan kita, namanya konjungsi gitu ya. Maka tidak ada yang berani memastikan bahwa kalau semua prosedur keselamatan bahwa kita 100% akan selamat. Jawaban finalnya tetap 50%. Orang menyiapkan sebuah laboratorium, kebetulan saya baru selesai rapat itu, berstandar BSL 2, Biosafety Level 2, yang artinya punya tingkat keamanan super tinggi, virus nggak bisa tembus, segala macam. Mengerjakan mengerjakan berbagai spesimen yang kontagius, yang menular. Dicek oleh ahli biosecurity, dinilai aspek-aspek biorisiko, bahkan kemudian dilakukan pengujian apa betul gitu ya dari aspek biosafety-nya itu sudah terakomodir semua. Betul, tidak ada leak, kebocoran tidak ada. Oh ya sudah, berarti aman untuk dikerjakan. Oh, kemungkinan mitigasinya apa? Oh, sampel jatuh, tapi nggak mungkin karena sampel itu sudah di dalam ruangan, kemudian ruangan itu cukup kokoh. Ada lagi containment prosedur berikutnya, ada sebuah almari tempat bekerja yang kemudian punya metodologi pengamanan namanya biosafety cabinet. Itu kelas-kelasnya cukup tinggi, ada kelas 2 kelas 2A2 misalnya, itu sudah cukup aman, virus seperti COVID tidak bisa keluar misalkan seperti itu. Itu kan manusia ya, sehingga ketika sebelum masuk melakukan evaluasi aman, udah semua checklist sudah betul seperti pesawat ketika mau terbang, semuanya begitu. Nah, kita bicara laboratorium aja lah karena lagi berbicara dalam masalah pandemi. Masuk, wah berarti wah selamat dong, tenang, tidak ada resiko sama sekali dong, kan begitu ya kira-kira ya. Lalu apa yang terjadi? Kita masuk kan kita tidak tahu dan tidak bisa mengakomodir semua data meskipun sistem mitigasi sudah berjalan. Ada gempa bumi pada saat kita lagi megang cup yang isinya barangkali adalah sampel yang mengandung virus, jatuh, bisa. Oh, kita masih pakai pakaian ini pelindung, betul, tetapi namanya kepanikan karena ada gempa, kita ingin ini, ternyata ada sudut-sudut yang sebetulnya tidak boleh ada benda tajam sedikit pun, namanya nyangkut, hazmatnya, pakaiannya nyangkut dan sebagainya, bisa. Artinya apa? Mestinya kan itu traceable ya, artinya bisa teridentifikasi. Iya, kalau kita punya data, big data, dan kemudian tahu skenario bahwa
gempa bumi dengan jarak 500 sampai 1000 km yang dari epicentrum masih bisa menimbulkan goncangan, memicu goncangan sampai misalkan 3 sampai 4 mmi. Itu kan sudah cukup menggoyangkan laboratorium tadi gitu, dan itu menimbulkan kepanikan. Mungkin goncangannya masih tolerable, kepanikannya yang biasanya tidak. Nah, kita ini manusia punya keterbatasan di mana kita tidak menguasai semua algoritma kehidupan. Maka kemarin sering saya bahas dalam diskusi sebelum di pesantren peradaban ini, ada satu kata kunci yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini yang menjadi kata kunci yang menurut saya sangat penting gitu di dalam konteks kita berbicara dalam ketidakpastian dan kepastian ini. Nah, ternyata kalau kita lihat di sana, manusia sudah membuat itu sehingga posibilitasnya mungkin untuk selamat dipastikan mendekati 100%. Katanya kalau tidak 100% tidak boleh beroperasi. Tetapi probabilitas kenyataan gitu, de facto hanya probabilitasnya tetap 50%. Karena kita bukanlah yang menentukan. Meskipun ketika itu direplikasi bagus, tidak aman, tidak aman. Tapi akan ada satu occasion barangkali semua perhitungan tentang kemungkinan itu kemudian kita hanya bisa kembalikan pada zat yang maha membolak-balikan. Membolak-balikan hati saja bisa, apalagi membolak-balikan keadaan. Nah, inilah yang kira-kira bisa menjadi catatan penting kita di hari kedua. Mudah-mudahan bingung dan ya jadi ada yang mau gabung lagi besok mangga, tidak apa-apa, tapi saya berharap kita tetap bergabung supaya ada continuity gitu ya, supaya kita juga bisa menarik benang merah, tidak hanya sekedar tadi tuh Quran surat Ibrahim ayat 7 ngerti deh, cuman pandai bersyukur selamat gitu doang. Tidak hanya itu, tetapi mungkin kita juga sampai perlu pada operasionalisasi rasa bersyukur itu seperti apa gitu kan. Harus manifest seperti apa gitu. Nah, ini yang kemudian dapat kita sama-sama pelajari gitu ya di dalam kegiatan kita kali ini di masa-masa itikaf ini. Kita rencanakan sampai tanggal 21 yang mudah-mudahan tidak ada halangan dan rintangan. Sekali lagi saya ingin kembalikan kepada fase yang pertama, kepada apa yang disampaikan sebagai pembuka, yaitu Quran Surat Al-Insan ayat 1 sampai 3. Di mana di situ memang ada satu perlu dijadikan catatan, ada domain waktu yang memang merupakan karunia terbesar dari manusia. Tetapi manusia acap kali mengkonsumsinya dengan tadi melakukan suatu counterfactual thinking, berpikir if and then seandainya nggak begini, seandainya nggak begitu, gitu ya. Itu kan namanya counterfactual thinking. Lalu ada juga sebagian dari manusia itu menyanyiakan waktu itu dalam konteks kemudian melakukan hal-hal yang intinya adalah ingin melupakan. Jadi ingin melupakan itu merupakan hal yang sangat mahal sehingga secara transaksional harus mengorbankan banyak hal lain dalam kehidupan. Melupakan itu tidak bisa, karena otak manusia itu didesain untuk menampung semua memori dalam bentuk konfigurasi simpel dan sederhana. Apabila dibutuhkan dan distimulasi dengan berbagai faktor lingkungan yang mendukung, itu akan keluar lagi. Jadi untuk apa melupakan? Coba gitu ya. Semakin kita berusaha melupakan, semakin justru kuat ingatan. Ya kan, gitu. Aku benci deh sama si aku nggak seneng deh, aku pengen melupakan dia. Dia itu telah mencederai kepercayaan yang aku berikan. Justru di situ kita sedang merecall atau mengingat kembali tentang sosok si X itu lengkap dengan segala atribut yang melekat pada dirinya. Bayangkan. Nah, saya tadi ada satu cerita yang saya tadinya mau saya simpan untuk besok, tapi wajar lah, baiklah kalau kita bahas untuk hari ini. Kalau kita berbicara tadi spermatozoa 300, kemudian satu bisa masuk, yang lainnya kita katakan sia-sia, gitu ya. Tidak. Semuanya by design terstruktur. Nah, by design dan terstruktur lain di alam bisa dilihat. Kemarin saya juga cerita di sini ya, atau di grup lain saya lupa. Nah, pernah lihat nggak? Saya sering cerita tuh di buku saya pernah saya tulis tentang bangau demoasal. Bangau demoasal itu berkelompok dan dia harus terbang setiap musim dingin di utara menuju ke arah selatan yang notabene suhunya lebih hangat. Tapi satu obstacle terbesar adalah tempat tinggalnya secara endemis itu terletak atau dibatasi oleh pegunungan Himalaya. Bisa kebayang nggak sih, manusia saja seperti Sir Edmund Hillary harus dibantu oleh Tenzing Norgay untuk bisa sampai ke atas gitu, dan dengan semua barang dibawa sama Tenzing Norgay gitu. Nah itu dia harus melintasi itu. Padahal tidak ada yang namanya flying school gitu ya di kalangan bebek demoasal, bisa terbang saja, dan itu membawa generasi yang relatif muda untuk mendapatkan limpahan sumber pangan di daerah yang lebih hangat, misalkan di India, Pakistan, Afghanistan sisi selatan, bahkan mungkin sampai di Indonesia gitu. Nah maka terbanglah ini mereka dalam bentuk formasi gitu. Siapa yang menjadi kepala formasi ini juga diputuskan
ketika kelompok saling melakukan proses assessment. Jadi ada cross assessment di antara mereka. Nah, inilah keindahannya. Maka tadi saya katakan, manusia itu tidak akan pernah bisa menilai dirinya sendiri, bahkan melihat dirinya sendiri, kecuali kita mau berbesar hati, ya kan, rendahkan diri, itu tidak sombong, tidak jumawa, tidak takabur, tidak ujub, gitu ya, untuk mau menerima feedback dari hasil asesmen orang lain yang berinteraksi atau alam yang berinteraksi dengan kita. Tadi saya mengatakan bahwa kondisi hari ini juga mungkin merupakan satu bentuk respon dari interaksi kita dengan alam. Iya, karena sebagai khalifah yang harusnya menghadirkan rahmah, gitu ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, mungkin kita justru menimbulkan kondisi chaos karena alam sudah menjadi tidak seimbang, sehingga otomatis keseimbangan makro dan mikrokosmosnya termasuk ke mikrobiota terganggu, dan itu keluar menjadi transmisi di antara manusia. Nah, kita dibukakan oleh Allah. Ini loh yang terjadi. Sebenarnya ini adalah akumulasi raport dari tugas Anda sebagai khalifah di muka bumi. Mungkin seperti itu. Nah, siapa yang menentukan? Ternyata ada cross assessment di mana masing-masing melakukan proses saling mengukur, begitu ya, saling mengukur, lalu kemudian akhirnya lahirlah seorang pemimpin by design, bukan karena apa namanya siapa latar belakang, bukan, tetapi ini by design pada saat itu yang paling bagus melakukan yang namanya cross assessment. Satu. Dan kenapa diperlukan? Ternyata mereka sudah melakukan trial. Ketika coba terbang tanpa formasi dan tanpa pemimpin, mereka jatuh berkali-kali, sangat kelelahan, dan mungkin bahkan ada korban. Kemudian mereka punya satu ide sangat brilian untuk memecah vortex ya, gulungan angin ke bawah dengan formasi V. Ini sebetulnya tidak ada yang ngajarin, tetapi ini masuk ke dalam yang namanya memori primordial. Artinya apa? Manusia itu mewariskan berbagai kebijakan, berbagai kecerdasan dari sekitar, dari orang tua, dari alam yang senantiasa berkembang ini. Kita juga memiliki kebijakan atau wisdom yang kemudian bisa kita gunakan di saat-saat tertentu, dan kita baru tahu, ternyata si bebek ini tanpa komando dia bisa membentuk suatu formasi untuk memecah vortex yang memang secara fisika perlu dipecah di titik tengahnya. Inilah yang sebetulnya disebut dengan distributed intelligence atau swarm intelligence. Konsep-konsep seperti ini yang sebetulnya harus kita pelajari supaya kita bisa mengimani robana maholak tahasa batilan tadi, faman yamal miskola zarotin khairah, sampai ke zaroh yang kecil-kecil tadi. Baik, itulah mungkin pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti untuk ke depan apabila ada hal yang ditanyakan dan masih dalam sesi penyampaian, bisa juga sudah mulai diajukan lewat WA ataupun mungkin lewat chat di bawah Zoom ini juga ada chatnya. Dan yang lewat IG Live tadi juga beberapa juga justru memberikan pertanyaan dan saya jawab lagi, padahal banyakan yang di Zoom. Tapi tadi yang di IG Live soalnya nongol langsung gitu pertanyaannya. Mungkin itu karena kita sudah mendekati waktu sholat asar dan saya masih ada beberapa tugas yang harus saya kerjakan sebelum ada meeting lagi 1 jam ke depan. Insya Allah kita dikaruniai kesehatan dan iktikaf kita di 10 hari terakhir ini dapat kita isi dengan kegiatan ibadah yang bermakna, karena ini momentum yang teramat langka, apalagi di malam-malam ganjil ini mungkin rezeki kita ya bisa merasakan Lailatul Qadar, bisalah kita mempersiapkan diri dengan lebih baik, bisa mempersiapkan kualitas ibadah kita dengan lebih baik. Baik, mungkin untuk kesempatan kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya izin juga untuk live pada teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.